Senjatanya KKP Papua masuknya dari mana? Dari Papua Nugini. Yang membantu KKP Papua di PBB siapa? Vanuatu. Yang melindungi orang-orang dari berbagai akselerator, motivator dari KKP Papua, Benny Wenda, Veronica Koman, siapa? Australia, Inggris. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kantor pusatnya di mana? Di Inggris. Yang menciptakan Wahabi, Lawrence, MI6 dan sebagainya. Dari mana? Inggris. Wahabi milik siapa? Persemakmuran Inggris. Indonesia memang didesain hari ini supaya tidak maju sendirian. Kalau Indonesia menjadi negara raksasa dalam satu kawasan, negara lainnya akan tenggelam. Ini teori ekonomi dasar kok. Makanya kemudian pemecah belahan itu terjadi di sini. Semua bermain. Dan kita semua hari ini orang-orang Islam yang betul-betul bego, mau aja dikasih infiltrasi ideologi semacam ini. Mereka merasa ingin memberdayakan, ingin menjayakan Islam. Padahal mereka sedang dalam jebakan Batman. Ini yang harus kita pahami. Banyak buku-buku yang mengulas ini, termasuk Philip Hurihiti, silakan baca. Berbagai sejarah. Misalnya History of Medieval India. Yang ditulis oleh Subramaniam. Membahas tentang pergerakan-pergerakan teori politik mulai dari Afrika sampai ke Asia Tenggara hari ini. Asia Selatan dan sebagainya. Kita bisa adu literatur soal ini. Nah makanya kemudian apa untuk membendung itu semua? Tolak semua impian-impian politik. Ini semua jebakan Batman. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Silahkan kalian orang-orang ini berpolitik, tapi jangan pernah punya impian untuk menghomogenkan semua orang. Karena awal dari mimpi homogenisasi itulah kemudian kita menjadi predator bagi umat manusia yang lain. Ini Pak. Jadi kembalikan Islam, kembalikan Kristen, kembalikan Hindu dan Buddha ini kepada fungsinya semula. Sebagai bejana yang dibuat oleh Tuhan untuk supaya manusia menghargai manusia yang lain, supaya manusia sibuk dengan penciptaan kedamaian. That's it. Begitu Pak, terima kasih. Kami terima kasih sekali atas wawasan yang diberikan oleh, atau informasi dan juga pengetahuan yang sangat dalam yang diberikan oleh Gus Islah pada malam hari ini. Tentunya ini tidak terlepas juga daripada bagaimana wawasan kebangsaan kita dan juga wawasan Nusantara kita yang menjadi pondasi di dalam kehidupan persatuan dan kesatuan. Pertanyaan saya terkait dengan hal yang disampaikan oleh Gus Islah, ini adalah faktual kita ke depan, seperti yang Gus Islah tadi sampaikan. Ancaman yang terbesar yang kita hadapi itu adalah, yang pertama dalam pemecah belah kebangsaan itu adalah SARA, yang kedua juga politik, dan yang paling terakhir yang kita hadapi ini adalah masalah intoleransi. Kita tahu bahwa intoleransi ini seperti api dalam sekam di Indonesia. Ini terjadi karena apa? Kita sadar bahwa penduduk Islam di Indonesia ini menjadi yang terbesar di dunia. Berdasarkan catatan World Astra itu tahun 2021, penduduk Islam kita itu adalah 237 juta, paling besar di dunia. Dan populasinya 86,7%. Ini juga merupakan suatu ancaman dan juga suatu kekuatan bagi kita. Yang kami tanyakan ke Gus Islah, bagaimana ke depan kita dalam menghadapi intoleransi ini? Karena intoleransi ini juga bisa membuat aparat itu tidak berdaya, atau hukum positif juga tidak berdaya. Dan yang terjadi adalah, ya mohon maaf, yang disampaikan nama Gus adalah Islah, seperti yang terjadi di Mesuji, Ambon. Pertanyaan yang kami sampaikan tadi, bagaimana sebaiknya kita sebagai aparat penegak hukum dalam menghadapi intoleransi ini, supaya kita juga bercermin pada kasus Yasmin yang sampai puluhan tahun. Bahkan pejabat negara harus turun untuk menyelesaikan itu, karena sangat kompleks permasalahannya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Soal intoleransi ini memang ini menjadi satu persoalan yang sangat krusial Pak. Saya pernah datang di salah satu konferensi di Afrika Selatan. Hampir semua delegasi dari 37 negara itu selalu yang dibicarakan adalah soal intoleransi. Kesepakatan tentang intoleransi dan kehidupan yang coexisting ini memang kemudian menjadi permasalahan adalah ketika agama-agama ini dibawa ke ranah-ranah yang eksklusif, bukan inklusif. Satu hal adalah yang menjadi persoalan paling mendasar dari ketika agama ini betul-betul dijadikan sebagai alat untuk membangun tembok setinggi mungkin, tapi kita lalai membangun jembatan. Perbedaan di dalam setiap pemeluk agama, baik dalam satu agama maupun dengan yang berbeda keimanan, tidak bisa dihindari. Tadi saya sudah katakan ini sunatullah. Tapi kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika tafsir-tafsir agama yang eksklusif ini, yang diglorifikasi sedemikian rupa, yang kemudian dijadikan sebagai alat hantam kepada orang yang berbeda. Inilah yang disebut dengan pemahaman-pemahaman eksklusif. Nah, pemahaman yang eksklusif ini ternyata memang harus didukung oleh undang-undang yang memadai. Persoalannya, nah ini persoalannya Pak, negara kita ini adalah negara pertama di dunia yang mengadopsi sistem demokrasi paling utuh.